Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi selanjutnya ya, teman-teman semua. Hari ini saya akan menjelaskan tentang zero marketing. Jadi melipat gandakan omset tanpa biaya tambahan. Kayak gitu. Jadi ini bisa strategi ini bisa teman-teman terapin walaupun dengan cara nggak keluar duit sama sekali ya. Dengan cara nggak keluar duit sama sekali. Ini banyak diterapin sama perusahaan-perusahaan besar. Kalau di sini saya nanti ambil contoh tentang mungkin McD, mungkin Indomaret, Alfamart kayak gitu. Dan ini benar-benar familiar banget. Mungkin teman-teman udah tahu lah. Strategi ini udah tahu, cuma sayangnya pada nggak sadar aja. Kayak gitu ya. Kita lanjut. Teman-teman sadar nggak kalau misalkan lagi Indomaret, terus ke McD, terus ke Alfamart, selalu dengar ini. Pulsanya sekalian Kak. Terus kalian sneakersnya Kak sedang diskon, misalkan kayak gitu ya. Biasanya kan kalau misalkan kita mau check out, tiba-tiba suka nanya, suka nawarin hal-hal yang lain yang nggak berkaitan dengan apa yang kita mau bayar gitu ya, yang kita beli terus mau bayar. Biasanya mereka kan nawarinnya pas kayak gitu. Dan yang setahu saya kayak Indomaret, Alfamart itu memang udah SOP ya, udah jadi standard operating procedure, udah operasionalnya. Jadi kalau misalkan pas kasir yang nggak nawarin pulsa atau nggak nawarin produk yang lain saat orang mau check out, itu justru kena punishment kayak gitu, kena hukuman lah, karena itu bagian dari SOP yang nggak boleh diganggu gugat. Terus biasanya suka dengar mau sekalian buat membernya Kak supaya belanjanya lebih murah kayak gitu kan. Mungkin kalian sering dengar lah di minimarket. Nah ini cuma dua hal, dan tapi ini vital banget. Jadi kalau misalkan kamu pakai ini saat orang mau check out itu insya Allah nambahin omset. Ya, insya Allah orang ini akan menawarkan membeli produk kita yang lain, dengan syarat produk kita harus lebih dari satu. Ya kalau cuma satu yang nggak bisa pakai cara ini, nggak bisa. Ya, pertama upsell. Upsell tuh nawarin produk yang lebih mahal harganya. Nanti saya kasih contoh. Dan kedua itu downsell. Nawarin produk yang lebih murah harganya. Contoh, kamu beli paket breakfast di McD nih, itu harganya kalau nggak salah sih 20.000 lah. 20.000-an, 21.000 kayak gitu. Terus pas kita mau check out, kita mau bayar, kasirnya bilang, mau sekalian Kak sama cheeseburgernya harganya 23.000. Nah itu apa tuh? Upsell apa downsell? Itu upsell. Ya itu. Jadi kita nawarin produk yang di atas harga yang mau kita bayar. Itu jadi misalkan kamu udah beli paket breakfast harga 20.000, kasirnya nawarin cheeseburger yang di atas 20.000, harganya 23.000. Nah, ini namanya upsell. Terus misalkan kamu beli Coco Crunch nih yang besar, itu harganya 20.000 ya kan, harganya 20.000. Terus ditawarin lagi, mau sekalian Kak sama Denkau bubuknya nambah 15.000. Nah, harga Denkau bubuknya itu 15.000. Ini apa namanya? Downsell ya. Karena harga yang ini, harga Denkaunya itu lebih rendah dari harga yang Coco Crunch-nya yang udah mau kita bayar kayak gitu. Dan ini biasanya dijegatnya di kasir. Dijebaknya di kasir. Jadi kita kadang kalau misalkan ditawarin ini itunya tuh di kasir. Memang ada beberapa yang risih, memang saya akuin ada beberapa yang risih, tapi ini gimana cara kita komunikasi aja sebetulnya. Bukan permasalahan risih nggak risih, tapi ini gimana cara kita komunikasi. Kalau memang komunikasi kita, kata-kata kita saat kita follow up, saat kita pelanggan kita mau check out, kita ngomongnya enak ya, nggak ada salahnya. Menurut saya nggak ada salahnya. Saya biasa jualan kayak misalkan kayak waktu itu kayak jualan makanan tahu bakso. Saya biasanya suka nawarin mau sekalian sama cirengnya gitu. Kadang saya suka ngajak orang yang mau beli produk saya tuh ngobrol dulu. Kadang ngobrol, setelah itu saya tawarin, mau sekalian nggak ini sama cirengnya harganya segini. Oh enggak mas, ya udah, nggak usah baper ya. Kalau misalkan orang nolak produk kita, nggak usah baper, nolak tawaran kita nggak usah baper. Itu bagian dari jualan, mau nggak mau harus diterima kayak gitu ya. Itu downselling. Jadi strategi ini berguna banget untuk mengingatkan calon pelanggan agar terus membeli dari kita ya. Tapi ingat syaratnya satu, produknya pastiin harus lebih dari satu. Kalau misalkan cuma satu, ya susah. Apa yang mau di upsell, apa yang mau di downsell, nggak ada ya, nggak ada.
Makanya gunakan teknik ini saat pelanggan kita udah mau check out. Atau misalkan kalau misalkan teman-teman bisnisnya online, itu bisa kalau misalkan ada orang ngeliat di Instagram kita, terus di Facebook kita, terus di marketplace kita, dia bilang, saya mau pesen 1 jaketnya ya ini. Nah, abis itu usahain teman-teman tawarin yang lain gitu ya. Perkara mau dia menerima tawaran kita yang baru atau enggak, ya itu terserah dia. Oke, itu terserah dia. Tapi yang jelas intinya dia udah beli di kita gitu. Oke, ngerti ya? Dan ini salah satu teknik yang saya masih lihat beberapa teman-teman pengusaha itu masih ngelupain ini di UKM. Ngelupain cara simple ini di UKM. Makanya saya pengen ngingetin buat teman-teman semua. Jangan sampai saat pelanggan kita udah mau cabut ya, udah mau check out dari membeli produk kita, jangan lupa tawarin yang lain ya. Karena terkadang pelanggan itu karena pelanggan itu terkadang nggak aware sama produk yang lain. Dia cuma cari-cari apa yang dia butuhin. Tapi kalau misalkan kita bisa nawarin hal yang lebih bagus lagi untuk dia double ya, untuk belinya double, kenapa enggak kayak gitu ya. Ini jangan sampai dilupain, dan saya harap sih semuanya teman-teman semua bisa bisa praktekin ini semua gitu ya. Oke, itu aja dari saya. Ini cukup simple, alhamdulillah. Saya ngarepnya sih langsung praktek kayak gitu ya. Dan ini bisa dipraktekin ke semua bisnis teman-teman semua. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.